Halo teman-teman, selamat datang di channel Herlangga. Dimanapun teman-teman berada, semoga dalam keadaan sehat dan dipermudah segala urusannya, amin. Di video kali ini teman-teman, kita akan mendengarkan informasi tentang Timnas Indonesia dari channel Garuda Space yang berjudul Vietnam Tuding Indonesia Licik. STY turun tangan, IFAR bawa oleh Romeni ke Timnas. Naturalisasi fix. Jadi penasaran dengan informasi lengkapnya teman-teman? Sebelum nonton dibantu like dan subscribe, dan jangan lupa pula mampir ke channel Garuda Space teman-teman. Kalau sudah, terima kasih, dan ayo kita dengarkan sama-sama informasi lengkapnya teman-teman. Let's go. Vietnam salahkan Indonesia usai gagal perembalukan Myanmar U19. Duet IFAR Jenner dan Ole Romeni menuju Timnas Indonesia. Sintayong kirim pesan ke Australia. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Media Vietnam The 24/7 menyalahkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala AFF U19 2024 setelah timnas Vietnam U19 gagal menang atas Myanmar di laga perdana grup B yang digelar di Stadion Gelora 10 November. The 24/7 menyalahkan penyelenggara karena tidak menyalakan lampu stadion secara maksimal di laga tersebut. Sementara itu lampu di bagian lain tidak, karena itu ketika bola berada di bagian tengah lapangan, tidak terpantau jelas oleh pemain maupun kamera yang menyorot jalannya pertandingan. Sebelumnya, The 24/7 juga mengkritisi Stadion Gelora Bung Tomo yang jaraknya tidak jauh dari tempat pembuangan akhir. Media itu menyebut kerap muncul bau tidak sedap di area stadion. Kapten Australia Marcus James Jones mengaku punya siasat saat menghadapi panasnya Surabaya di laga lawan Laos. Terbukti pada laga tersebut, The Young Socceroos berhasil meraih kemenangan 6-0. James Jones sendiri menyebut berhasil memanfaatkan waktu cooling break untuk mengatasi rasa panas selama pertandingan. Selain membagikan soal siasat mengatasi panasnya Surabaya, Marcus Jones juga mengaku terkejut dengan adanya pohon di Stadion Gelora 10 November. Satu di antara keunikan Stadion Gelora 10 November adalah adanya pohon di tengah-tengah tribun. Pohon aksana yang ada di venue tersebut menambah kerindangan saat menonton. Menariknya, pemain berusia 18 tahun ini mengaku sangat menikmati waktunya di Indonesia sejauh ini. James Jones mengaku kagum dengan keramahan masyarakat Surabaya menyambutnya meski berstatus sebagai lawan. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong akan kembali ke Indonesia tanggal 12 Agustus 2024. Hal tersebut ia ungkapkan dalam sebuah wawancara bersama YouTuber Lee Kyung-kyu. Selama di Korea Selatan, Sintayong sendiri sempat sakit dan harus menjalani operasi selama 6 jam. Hal itulah yang membuat sang pelatih terlihat kurus. Meskipun tengah berada di kampung halamannya, namun Sintayong mengaku tak bisa lepas dari tanggung jawabnya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Bahkan saat menjalani masa pemulihan sakit, Sintayong dikabarkan tetap memantau perkembangan Timnas Indonesia dan memikirkan strategi untuk putaran selanjutnya. Dua pemain keturunan IFAR Jenner dan Ole Romeni akhirnya main bersama di laga FC Utrecht versus Al Rayyan yang berlangsung di Sportpark Eindhoven, Utrecht, Belanda. Bermain selama 45 menit, IFAR Jenner muncul sebagai katalisator tim. Ia pelan-pelan menunjukkan dirinya layak menjadi personal reguler di tim utama FC Utrecht. Sementara itu, kepercayaan yang diberikan pelatih FC Utrecht dibayar tuntas oleh Ole Romeni. Mental sebagai winger kanan, pemain 24 tahun ini mengemas 1 gol dan 1 assist. Alhasil FC Utrecht menang 4-1 atas Al Rayyan. Tampil memukau di masa pramusim membuat Ole Romeni berpeluang menjadi penyerang reguler di tim utama FC Utrecht pada musim 2024-2025. Ia tentu ingin memperbaiki catatan buruknya di musim 2023-2024. Sekarang satu harapannya, Ole Romeni segera luluh hatinya dan mau membela Timnas Indonesia. Kehadiran Ole Romeni dibutuhkan untuk menambah daya gedor skuad Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Calon kiper Timnas Indonesia Martin Paes terus tampil gemilang bersama FC Dallas dan berhasil membawa klubnya menjuarai Copa Tejas 2024.
Kompetisi ini melibatkan tim-tim dari Texas, Amerika Serikat. FC Dallas sendiri meraih gelar juara setelah menang 3-1 atas Austin FC di Toyota Stadium. Seperti biasa, Martin Paes tampil sebagai starter dan menunjukkan performa sempurna. Kiper berusia 26 tahun keturunan Belanda itu melakukan 3 penyelamatan penting dalam pertandingan tersebut. Hal itu tentu menjadi modal positif bagi sang pemain. PSSI dan pihak terkait pun masih berupaya agar Paes bisa mengubah asosiasi dari KNVB Belanda ke PSSI demi bisa memperkuat skuad Garuda, tepatnya pada September mendatang. Terkini, Menpora sempat membocorkan bahwa Ketum PSSI Erick Thohir memastikan sang kiper akan segera menjalani debutnya bersama tim Merah Putih. Sintayong memiliki pengalaman positif saat memimpin timnas Indonesia U23 melawan Australia di Piala Asia U23 2024. Meski demikian, juru taktik asal Korea Selatan itu enggan sesumbar jelang tim senior menghadapi Socceroos di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi timnas Indonesia juga sempat menelan kekalahan atas Australia dengan skor 0-4 dalam babak 16 besar Piala Asia 2023 lalu. Meski enggan meninggi, Sintayong mengungkapkan bahwa timnas Indonesia sejatinya di atas kertas tidak kalah jauh dibandingkan tim asuhan Graham Arnold. Salah satu aspek yang dinilai seimbang adalah postur pemain. Timnas Indonesia era pelatihan Sintayong banyak diperkuat oleh pemain keturunan yang semuanya berasal dari Eropa. Pengamat olahraga Fritz Simanjuntak berharap STY bisa merekrut naturalisasi dengan karakteristik di luar Eropa, salah satunya Amerika Selatan. Menurut Fritz, timnas Indonesia saat ini memang mengalami peningkatan performa yang drastis. Namun gaya permainan Garuda dianggap sangat Eropa, di mana tak banyak pemain yang punya karakteristik Jogo Bonito. Selain karakteristik pemain dengan skill tinggi, Fritz juga menyebut timnas Indonesia butuh pemain yang berani dan cakap melakukan tembakan dari luar kotak penalti. Hal tersebut disebutnya akan menambah opsi bagi Garuda dalam mencetak gol. Fritz menjelaskan bahwa proyek naturalisasi yang dijalankan PSSI saat ini sah-sah saja, asalkan federasi juga serius dalam meningkatkan mutu kompetisi domestik. Naturalisasi kan diizinkan FIFA, kenapa kita tidak gunakan? Begini loh, kualitas liga kita itu belum mampu untuk memproduksi banyak pemain dengan level tinggi untuk timnas Indonesia. Sambil membenahi kompetisi ya, saya pikir boleh-boleh saja federasi melakukan naturalisasi pemain, ujar Fritz Simanjuntak. Kemenangan timnas Indonesia U19 atas Filipina dengan skor 6-0 beberapa waktu lalu menambah rekor fantastis skuad Garuda Nusantara. Sejak 5 edisi terakhir, timnas Indonesia U19 selalu mencetak banyak gol ke gawang Filipina dengan total 31 gol dalam periode tersebut. Hal itu bermula ketika meraih kemenangan 7-0 di Piala AFF U19 2017. Pada Piala AFF U19 2018 di Sidoarjo, timnas Indonesia U19 mengalami kesulitan saat tertinggal 0-1 melawan Filipina hingga menit ke-81. Namun dalam waktu singkat Indonesia berhasil membalikan keadaan dengan mencetak 4 gol cepat pada menit ke-82. Pada edisi 2019, timnas Indonesia U19 pun mengalahkan Filipina dengan skor telak, yakni 7-1. Timnas Indonesia U19 kembali menjamu Filipina dalam Piala AFF U19 2022 yang berlangsung di Jakarta serta Bekasi. Hasilnya, skuad asuhan Sintayong kala itu mengunci kemenangan dengan skor 5-1. Meski terkena kritikan oleh media Vietnam, salah satu keunikan Stadion Gelora 10 November adalah pepohonan rimbun di sekelilingnya, yang mana tetap ada untuk Piala AFF U19 2024 ini. Sempat beredar kabar pohon-pohon tersebut akan ditebang, namun Wali Kota Surabaya Edi Cahyadi mengklarifikasi bahwa AFF tidak mempermasalahkan keberadaan pohon-pohon itu. Faktanya, Stadion Gelora 10 November adalah salah satu dari sedikit stadion di Indonesia yang didesain khusus untuk sepak bola dengan bangunan berbentuk persegi panjang mengikuti lapangan. Stadion ini pernah menjadi tuan rumah pertandingan bersejarah, termasuk pertandingan Niak Mitra melawan Arsenal pada 16 Juni 1983 dan juga Persebaya Surabaya melawan PSV Eindhoven pada 1996. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga. Jadi itulah informasi lengkapnya teman-teman dari channel Garuda Space yang Vietnam tuding Indonesia licik, yaitu tentang lampu stadion teman-teman. Karena waktu
Vietnam bermain di Piala ASEAN U19 kemarin, lampu stadion tidak semuanya menyala teman-teman. Ada bagian stadion, di sisi stadion lampu tidak menyala, dan memang terlihat semua lampu nggak menyala secara sepenuhnya teman-teman. Jadi itulah maksud dari Vietnam yang tuding Indonesia licik. Dan ada juga berita tentang Martin Paes teman-teman, yang berkemungkinan bisa membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Dan ada juga berita tentang Ivar yang bermain bersama Ole Romeni di pemain inti FC Utrecht teman-teman. Apakah Ole Romeni dan Ivar Jenner bisa bermain bareng di timnas Indonesia? Kita tunggu aja teman-teman. Dan ada juga kabar berita tentang Stadion 10 November teman-teman, yang di sisi tribunnya ada pohon, dan berita tentang pemain Australia yang bilang orang Indonesia ramah-ramah. Jadi sekian dulu videonya teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan video ini, dibantu like dan subscribe. Dan terima kasih untuk teman-teman yang menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.